teks berita. Namun sebelum kita belajar tentang teks berita, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik, silakan memulai berdoa. Untuk memulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Kita langsung sesi dulu ya. Baik dulu. Jiva, Rahma, Rawen, Nora, Adit, Ismi, Mani, Rani. Oh iya, ini sakit ya. Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Kita langsung ke materi ya. Jadi teks berita. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu teks berita? Oke. Jadi sebelum kita pembelajaran teks berita, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran dari teks berita. Yang pertama ada peserta didik mampu untuk mengidentifikasi unsur teks berita dan struktur teks berita. Kedua, peserta didik mampu mengeksplorasi fakta dan opini teks berita. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan teks berita secara jelas dan rinci dengan memperhatikan unsur berita. Nah, kita lanjut ke pengertian teks berita. Jadi, teks berita merupakan teks yang berisi tentang suatu peristiwa atau kejadian di dunia mengenai peristiwa faktual dan aktual yang biasanya disiarkan melalui media cetak dan media elektronik. Jadi pada pengertian kan ada kata faktual dan aktual ya. Nah, faktual itu apa sih? Pak, pengertian faktual itu apa? Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada sedangkan Untuk aktual, ramah? aktual artinya dapat atau baru saja terjadi. Oke, kita lanjut ke unsur-unsur teks berita. Jadi unsur berita itu ada 6 macam ya, yang biasanya dikenal dengan 5W1H atau yang biasa kita sebut dengan adiksima. Adiksima itu terdiri dari apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, apa itu? Menjelaskan inti dari peristiwa atau informasi yang disampaikan dalam berita. Contohnya, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, kemudian untuk di mana atau where, yaitu memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Contohnya, di mana peristiwa tersebut terjadi, selanjutnya kapan atau when. Merupakan informasi waktu, memberikan dimensi kronologis pada berita. Contohnya, kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang keempat, siapa atau who, yaitu menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Biasanya ini yaitu pelaku, korban, atau saksi mata. Contohnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Yang kelima ada mengapa atau why, yaitu menjelaskan alasan atau penyebab dibalik suatu kejadian. Contohnya, mengapa peristiwa atau hal tersebut dapat terjadi. Terus yang terakhir ada bagaimana atau how, yaitu memberikan gambaran tentang proses atau cara peristiwa terjadi. Contohnya, bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi. Nah, ada yang masih bingung? Atau ada yang mau ditanyakan? Belum. Kalau belum, kita lanjut ke struktur teks berita. Jadi struktur teks berita itu ada 4 ya, yaitu judul berita, kepala berita atau teras berita. Yang ketiga ada tubuh berita dan yang keempat ada ekor berita. Jadi judul berita merupakan menggambarkan isi pokok berita dan bagian yang dapat menarik perhatian pembaca. Penulis berita itu harus benar-benar lihai dalam mengemas judul. Contoh, viral tiket konser Justin Bieber di Jakarta habis diborong akun bot. Nah, yang kedua kepala berita atau teras berita, yaitu bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan juga siapa.
Kepala berita juga dengan lead yang berisi pokok peristiwa yang akan diberitakan. Kemudian ada tubuh berita, yaitu berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa tersebut. Struktur berita yang terakhir itu ada ekor berita. Jadi pada bagian ini mencampurkan informasi yang bersifat lapangan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak akan terpengaruh terhadap pokok berita. Nah, kenapa hal demikian? Karena unsur berita sudah dijelaskan dengan lengkap di bagian kepala dan juga tubuh berita. Lanjut, jika digambarkan dengan 3 bulan terbalik, maka akan jadi seperti ini ya. Jadi kepala itu berisi informasi terpenting yang memuat 5W plus 1H. Kemudian ada tubuh. Tubuh itu berisi informasi penting atau informasi pendukung. Yang terakhir ada ekor, yaitu berisi informasi kurang penting atau informasi tambahan. Selanjutnya ada ciri-ciri teks berita. Jadi ciri-ciri teks berita itu ada 7. Apa aja di sini? Yang pertama faktual, yang kedua aktual, yang ketiga penting atau menarik, yang keempat menguji masyarakat atau jelas, yang kelima terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian, yang keenam objektif, yang ketujuh bahasa baku, sederhana dan memudahkan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu faktual. Faktual yaitu suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu, baik kejadian itu terjadi saat ini atau di masa lalu. Yang kedua aktual, suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang sangat-sangatnya menjadi perbincangan orang banyak, bersifat terbaru. Yang ketiga ada unik atau menarik. Jadi teks berita harus unik dan berbeda. Penyampaiannya dengan orang lain yang dikemas dengan kata-kata yang menarik juga dapat menarik perhatian pembaca atau pendengar. Yang keempat berpengaruh bagi masyarakat luas. Jadi teks berita itu harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. Yang kelima terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Dan itu teks berita biasanya selalu dilengkapi dengan tuntutan kapan terjadi dan kronologi kejadian atau bagaimana peristiwa yang menjadi cerita terjadi. Yang keenam ada objektif, yaitu berita yang disampaikan benar-benar berita sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Dan yang terakhir itu adalah bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Dalam teks berita umumnya menggunakan bahasa baku sederhana dan komunikatif. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan dan penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar yang berupa pedoman ejaan atau EYD, tata bahasa baku dan kamus umum. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum. Oke, kalau belum kita lanjut ke fakta dan opini. Nah, fakta adalah pernyataan yang berupa situasi nyata dari sebuah kejadian yang terjadi. Sedangkan untuk opini, yaitu pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Untuk lebih jelasnya itu ada ciri-ciri fakta dan opini. Untuk fakta, apa saja adik? Untuk fakta yang pertama mempunyai data yang akurat, baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. Yang kedua dapat menjawab rumusan pertanyaan 5W singular. Dan yang terakhir dikumpulkan dari narasumber terpercaya. Oke, selanjutnya untuk opini, Nani, tolong dibacakan. 1. Berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. 2. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin,
juga opini. Selanjutnya latihan soal. Oke, di sini ada contoh berita ya. Jadi pekerjaannya itu nanti akan dibagi menjadi satu kelompok itu terdiri dari 2 anak ya. Nah, kalian harus mencari mana fakta dan juga mana opini. Untuk pembagian kelompok, ibu pakai cara hitung aja ya. 1 dan 2. Mulai dari 1 dan 2, 1, 2 gitu. Jadi ada 2 kelompok. Iya betul. Yang pertama mulai dari sifat 2, 1. Oke, karena sudah dibagi, jadi silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktu 15 menit cukup. Oke, silakan dikerjakan ya. 1. Oke, karena waktunya udah habis, jadi silakan buat menjawab dari contoh berita tersebut ya. Kelompoknya di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismida ya Teologi akan membacakan kalimatnya fakta dan opini. Kalimat fakta Mas Polri dan Polda ini Babinka Kapolres Polsek Desa Barang Polresta Banyumas Polda Jawa Tengah bersama Babinsa dan perangkat desa Lipan Kidul melaksanakan sondang sekaligus monitoring kegiatan masyarakat yang sedang membangun jalan dan jembatan Sungai Sabangan Desa Lipan Kidul, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Rabu 22 bulan 11 2022. Kemudian ada kalimat opini, yaitu dalam kesempatan tersebut Bintang Pina bersama 3 pilar selain ikut membantu kerja bakti pembuatan jalan dan jembatan, pihaknya juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Kemudian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Ade. Oke, karena yang soal sudah, kita lanjut ke penugasan. Nah, penugasan ini silakan untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Baik, dicatat ya penugasannya itu silakan membuat sebuah teks berita dengan unsur teks berita, struktur teks berita disertai dengan fakta dan opini. Nah, ini secara individu ya. Baik, apakah masih ada yang ditanyakan untuk penugasannya? Saya bingung Ya, kalau untuk beritanya apakah boleh bebas? untuk beritanya ya bebas, mulai kuliner, mulai tentang pendidikan, mulai tentang sosial dan lain sebagainya. Baik Bu. Masih ada yang mau ditanyakan untuk penugasannya? Cukup. Oke, karena sudah cukup. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, karena pembelajaran sudah selesai dan Ibu mau merangkum. Tadi kita belajar apa aja ya? Terus ciri-ciri, struktur, unsur, fakta dan juga opini. Nah, Ibu berharap kalian mengulas materi tadi untuk dipelajari kembali ya. Oke, karena pelajaran pertemuan kali ini sudah selesai, jadi silakan aja untuk memimpin doa. Untuk Tuhan dari pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.